penyesalan di masa tua yang akan dialami oleh banyak orang. Semoga Anda tidak. Hal ini mungkin Anda sudah pernah dengar. Tapi tolong dengarkan ulang. Kadang suatu nasihat baik perlu dengar beberapa kali sampai akhirnya klik. Siapa tahu dengar yang kesekian kali sekarang ini, malah Anda akan benar-benar meresapi dan melakukan. Sehingga ini tidak perlu terjadi pada masa tua Anda kelak. Ada 2 penyesalan di masa tua. 1, ketika di masa muda, seseorang tidak benar-benar memaksimalkan untuk mengembangkan diri. Dia tidak benar-benar belajar semua ilmu, semua keterampilan yang dibutuhkan. Karena itu nanti kaitannya ke aktualisasi diri, ke pencarian nafkah, kesuksesan. Orang yang lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu, lebih banyak keterampilan tentu akan lebih maksimal dalam pencarian nafkah dan kesuksesan. Mengembangkan diri juga bicara membenahi diri, bebenah diri, menata diri, memperbaiki diri. Ada luka, ada mental block, ada rasa minder, ada masalah-masalah psikologis. Dia hanya biarkan tuh. Dia pikir waktu menyembuhkan, tahu-tahu udah tua aja, ternyata waktu gak menyembuhkan. Padahal kalau dia segera cari pertolongan, ikut terapi, menyembuhkan diri. Padahal kalau mental block, luka batin, kendala-kendala psikologis, gangguan-gangguan psikologis itu bisa dipulihkan, Anda akan lebih maksimal dalam mencapai kesuksesan. Sehingga di masa tua tinggal menikmati, karena di masa muda udah maksimal banget. Segala blok, segala kendala yang menghalangi itu hilang. Anda bergerak, Anda berlari, Anda berkarya lebih maksimal. Itulah namanya pengembangan diri, membaik, meningkatkan kualitas hidup. Pada ujung-ujungnya untuk merasakan hal kedua. Yang ini sekaligus juga adalah penyesalan di masa tua. Yang kedua ini adalah menikmati hidup. Banyak orang di masa tua menyesal bahwa kenapa di masa muda kurang menikmati hidup. Kurang menikmati hidup ini dalam banyak hal ya. Misalkan jalan-jalan, melancong ke sana ke sini, menikmati family time bersama keluarga, itu kan menikmati hidup. Harusnya ketemu banyak orang, menambah wawasan. Harusnya kalau dulu lebih berani, lebih percaya diri, bisa mengambil lebih banyak kesempatan. Itu bagian dari menikmati hidup. Punya banyak me time, waktu-waktu sendiri untuk menyayangi, menafkahi diri sendiri dengan kebahagiaan, dengan kesunyian, dengan keheningan. Punya lebih banyak waktu untuk bahagia, untuk menikmati hari-hari. Karena di masa muda tuh, banyak orang yang hidupnya menjadi people pleaser. Menyenangkan orang lain. Dia gak setting boundaries. Tidak bikin batas. Dia tanda petik ya maaf jadi budak atas keinginan orang lain. Serba ingin menyenangkan orang lain. Sampai-sampai mengorbankan kepentingan diri. Penyesalan karena di masa muda kurang mengembangkan diri secara ilmu, pengetahuan, keterampilan. Menyembuhkan diri, menterapi diri kalau ada masalah psikologis, mental block, luka batin, dan lain-lain. Yang kedua, di masa tua menyesal di masa muda tuh kurang menikmati hidup. Kurang melihat dunia, kurang banyak berteman, kurang menyayangi diri, kurang memberikan perhatian-perhatian khusus kepada diri, kurang mencintai diri, kurang menyayangi diri. Selama masa muda jadi robot. Benar-benar jadi robot. Jadi gelap ketemu gelap tuh. Dan tanpa sadar menjadi budak atas persepsi orang. Atas keinginan orang. Atas maunya orang. Tanpa sadar telah menjadi budak atas keinginan, harapan-harapan orang lain, permintaan-permintaan orang lain. Sampai-sampai Anda kehilangan masa-masa untuk mempersembahkan kasih sayang, waktu, materi, cinta untuk diri Anda sendiri. Dan di masa tua merasa, kok gak jadi apa-apa ya? Kok gak jadi siapa-siapa ya? Ya karena di masa muda, di masa lalu, semua serba untuk orang lain.
saya sedang tidak bicara pengorbanan Anda kepada keluarga loh ya. Pengorbanan kepada anak, pasangan, itu hal yang wajar, itu kewajiban. Ada orang yang dia kurang, tanda petik ya, kurang mengukur diri. Penghasilannya nggak terlalu besar, tapi dia berlebihan dalam menolong orang-orang di luar keluarganya. Bukan nggak boleh gitu. Kita itu kalau sudah berkeluarga, fokus pada internal keluarga kita. Bahagiakan keluarga kita, bahagiakan diri sendiri dan keluarga kita. Oke, saya berikan contoh lah ya. Ada beberapa ibu-ibu yang kerja sebagai TKW di luar negeri. Curhat sama saya. Mas, saya tuh udah kerja sekian lama di sini. Dan nggak punya apa-apa nih sekarang. Padahal gaji saya lumayan. Selama ini kan saya kirim uang ke kampung untuk anak sekolah. Tapi mas, maaf ya. Adik, kakak juga pada pinjem duit. Kalau udah pinjem duit ya nggak pernah bayar. Kita mau tagih juga nggak enak. Secara berkala mereka akan pinjem uang lagi. Lalu kadang tetangga juga minta tolong. Nah kalau minta tolong tahu sendiri ya udah memberi aja. Kita tidak mungkin minta, ya judulnya sih minjem. Tapi kan akhirnya kita nggak mungkin nagih, nggak enak. Tapi itu terus terjadi. Minjem lagi. Akhirnya saya udah belasan tahun di sini ya nggak ada hasil apa-apa. Ini sangat nyata loh ya. Suatu saat Anda akan dengar sendiri kisah-kisah ini. Orang kerja di luar negeri, tanda petik akhirnya diporotin, dimanfaatin oleh orang-orang di kampung. Dan dia nggak dapat apa-apa, sedih. Itu fakta. Wahai ibu-ibu, ketika engkau sudah punya anak, tanggung jawab terbesarmu adalah anak. Ada uang simpen buat masa depan anak. Segala kakak, adik, tetangga, paman, bibi mau pinjam uang, jangan. Ini saya tegas katakan. Kenapa? Anda harus menabung untuk masa depan anakmu yang masih SD, masih SMP. Masih panjang loh itu. Nabung untuk anakmu. Kecuali Anda punya kelebihan. Lebih-lebih uangmu. Engkau kaya raya, nggak ada salahnya bantu keluarga. Silakan bantu kakak, bantu adik. Mau bantu tetangga juga boleh, silakan. Tapi kalau misalkan cukup-cukup untuk nabung-nabung untuk masa depan, ya itu dulu diutamakan, anakmu. Sekarang kita balik aja, andai kata Anda sendiri susah, anakmu sendiri butuh keuangan untuk bayar sesuatu, apa iya tetanggamu, kakak adikmu akan menolong? Kan belum tentu juga. Di masa tua banyak orang akan menyesal bahwa dia gak punya apa-apa, dia gak jadi apa-apa. Kenapa? Karena di masa mudanya terlalu memikirkan orang lain. Terlalu gak enakan. Kalau gak dikasih pinjam nanti dia pikir saya jahat. Anda tanpa sadar memberhalakan perasaanmu. Terlalu ingin dianggap orang lain. Terlalu ingin dianggap tidak jahat. Terlalu ingin dianggap tidak pelit. Akhirnya akan susah sendiri di masa tua. Mohon ini direnungkan ya. Baik demikian, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya. Terima kasih.